Halo bro. Halo, halo. Iya, masih di Gak apa-apa jalan ya, nih. sambil gua di jalan nih. Sambil gua di Iya. jalan gak apa-apa ya. Wah, internetnya aman nggak, Bos? Mudah-mudahan aman. Aman ya. Oke. Iya, teman-teman. Tema kita kali ini kan the Fed, the inflation, dan bagaimana kita nanggepinnya, dan idea apa yang bisa kita dapetin di bulan September ini. Kemarin sempet ikutin acara RHB yang bagus banget dari RHB pusat ya, dari RHB Malaysia, dibawain oleh Dr. Sailih kalau nggak salah, kalau pelafalannya tidak salah ya. Dan di situ dikupas tuntas tentang bagaimana keadaan makroekonomi, bagaimana fund flow yang ada, dan apakah the Fed bakalan agresif, lebih agresif lagi, atau bakalan hawkish. Nah, di sini kita bakalan ngebahas lebih lanjut atas review kemarin gitu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman di sini gue bacain dulu ya uh, upcoming upcoming event di untuk kedepannya ada apa. Nah, di besok nih ada RUPSLB, RUPS luar biasa Bank BNI, and then ada rebalancing juga, tapi rebalancingnya nggak akan pengaruh banyak sih. Dan efektif date-nya yaitu 1 September. Dan di 1 September akan ada giro wajib minimum yang naik 50 basis point jadi 6,5%. Oke, 1 September ada siaran pers juga mengenai inflasi. Setelah itu tanggal 7 September teman-teman boleh perhatikan karena akan ada siaran pers statistik tentang cadangan devisa bulan Agustus ini. Dan cadangan devisa ini cukup penting buat kita perhatikan karena akan berpengaruh langsung juga ke USD IDR. Jadi ke kurs akan pengaruh juga. So, teman-teman boleh perhatikan berapa cadangan devisa kita dan kemarin sudah dipergunakan cadangan devisanya untuk menjaga stabilitas rupiah kita. Ditambah juga BI rate juga sudah naik ya teman-teman jadi 3,75 dan ini yang bakalan kita bahas lebih lanjut lagi. Setelah itu kalau teman-teman perhatiin juga market tadi agak naik tapi setelah itu stabil lagi, stabil di bawah, koreksi turun lagi maksudnya. Dan di sini ada beberapa berita-berita penting kalau teman-teman perhatiin, perusahaan-perusahaan konstruksi hari ini bergerak cukup menarik. Nah, pergerakannya itu didorong oleh beberapa sentimen sih. Salah satunya adalah IKN ya, Capital City. Dan total IKN yang total project dari IKN itu ada sekitar 5,2 triliun dan 98% IKN tender dimenangkan oleh biasa BUMN, SOI. Oke, SOI kontraktor. Yang mendapat porsi yang cukup besar adalah Wijaya Karya, Wika. Wika, setelah itu PT-PT juga lumayan. Sayangnya waskita nggak terlalu banyak ya teman-teman kalau saya lihat di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, untuk menjalankan proyek tersebut pastinya harus punya balance sheet yang lebih kuat. Dan kalau teman-teman lihat DER atau debt to equity ratio dari perusahaan-perusahaan konstruksi, WG 0,2 kali, PTPP 1,5 kali, Wijaya Karya 1,7 kali, Adi 1,8, dan Waskita 3,1. Memang Waskita Karya yang paling DR-nya cukup tinggi, yang paling tinggi karena di periode pertama Pak Jokowi, Waskita yang paling banyak dapat proyek pemerintah, seperti yang mungkin teman-teman bisa rasakan juga. Oke, teman-teman. Setelah itu ada beberapa informasi juga yang penting yaitu uh, Adaro baru saja membukukan laba yang sangat luar biasa 722% year on year. Jadi labanya naik 7 kali lipat ya dibanding tahun 2001 selama periode 6 bulan. Dan seperti yang kita tahu juga karena harga batu bara naiknya tinggi, akhirnya pastinya laba perusahaan-perusahaan emiten batu bara juga akan naik tinggi gitu teman-teman. Tapi di sini kita nggak boleh terlalu agresif buat hit the market karena biasanya market udah price in ya teman-teman. Waktu berita ini muncul sebelumnya sebetulnya kita harusnya belinya sebelum laporan keuangan itu terbit. Jadi mungkin 1 minggu sebelum laporan keuangan itu terbit,
kita udah ada proyeksi apakah laporan keuangan ini akan baik, luar biasa, dan fantastis. Kalau proyeksi kalian adalah bagus sekali, ya kalian bisa buy saham tersebut dari beberapa hari sebelumnya sebetulnya. Kalau sekarang takutnya sell on news seperti yang teman-teman rasakan, lihat juga tadi perdagangan tadi waktu dibuka langsung gap up sekitaran 5% ke atas, dan waktu closingnya malah dibawa turun gitu. Jadi biasain kalau misalkan beli saham dari sebelum-sebelumnya, kalau ada event-event penting yang besar, cukup besar, teman-teman beli dari sebelum-sebelumnya, jangan waktu laporan keuangannya keluar dan baru beli gitu, kecuali emang surprise sekali ya, seperti Medco itu kan sebetulnya surprise sekali yang di market, yang dirasakan oleh market. Jadi laporan keuangan Medco baru terbit dan ternyata besar sekali upside-nya, market masih naik. Kalau Adaro dari kemarin sudah ada kenaikan, jadi it's not a surprise for the market, so marketnya udah price in gitu. Oke teman-teman, nah ini Pak Berliannya udah ada belum ya? Yes bro. Halo Pak. Oh sudah ya dari tadi ya, Yes. saya lihat logo RHB aja nih. Iya, tadi cobain pakai kamera, tapi kayaknya terlalu gelap ya. Jadi daripada Iya, kurang fit, nanti sambil coba cari lokasi kalau udah lebih lebih ini deh, lebih dekat sama oke, tujuan. siap, Ya, siap, ya, oke. Nah, kemarin kan ya seperti yang tadi dibahas juga sama Dr. ya, Saili, kita kan kemarin dengerin ya kalau The Fed kayaknya nggak bakalan lebih dovish. Uh, it's a dream lah kalau The Fed bakal dovish karena inflation rate-nya masih 8,5% dan spread-nya ke interest rate juga masih cukup jauh. Interest rate baru sekitaran 2 sekian persen, 2,25% ya. ya. FR. Nah, di bulan September kemungkinan besar akan naik juga, jadi sekitaran 3% sampai 3,25%, dan akhir tahun sampai 3,5%. Dan bahkan di tahun 2023 bakal naik jadi 4%. Gitu ya Pak, kira-kira ya. Nah, ini kan kalau Yes. lihat The Fed kan ini agresif sekali. Ibaratnya orang lagi sakit dikasih obat dosisnya tinggi sekali. Tapi sebetulnya tepat gak sih penanganan The Fed? Ya, kalau saya update dulu ya dari beberapa komentar ataupun dari update dari Dr. Salis sendiri ya, bro ya. Jadi sebelum-sebelumnya dia juga sudah ada memberikan analisanya dia, dan Dr. Salis ini cukup menarik. Dia menggunakan analisa teknikal juga. Jarang-jarang kan ekonom itu menggunakan analisa teknikal ya, bro. Iya, Kalau apalagi kemarin sempat makroekonomis ya. bener. Biasanya kan makro doang kan, dan dia Iya, pakai pertama kali gue dengerin dia ngomong waktu itu dia menggunakan analisa teknikal tuh dia nggak langsung ngomong teknikal ya, dia ngomongnya moving average 10 days dan lain-lain gitu loh. Gue coba iya, apakah ini benar yang gue dengarkan, ini benar-benar unik gitu menurut gue. Dan satu report sebelum yang kemarin kita bahas bareng sama Dr. Salis langsung dari KL, dari Kuala Lumpur, itu dia menyampaikan dia tuh masih yakin akan ada Santa Rally di akhir tahun ini. Berbeda ya. Jadi kemarin waktu kita update lagi yang kemarin ini, yang hari Senin barusan, kita mendengarkan pemaparan dari beliau sampai mengubah outlook-nya. Jadi waktu itu kalau lo ingat bro, waktu itu kita sempat ngobrol sebentar dan habis acara pun gua pikir udah ada report yang bisa gua kasih ke lo ya. Ternyata report iya, yang ada di gua itu adalah tanggal 22 Agustus, di mana sebelum testimoninya si Powell. Kemarin iya. itu sudah ada testimoninya si Powell dan itu berubah bro. Gitu. Nah ini apa yang berubah? Maka kita sajikan sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kemarin ada perubahan itu, untuk level keyakinannya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Yang kemarin sebelum ini sempat disampaikan yakin akan ada Santarelli. Dia mengatakan Santarelli. kemarin ini kemungkinan besar 25% Santarelli-nya terjadi, sementara 75% mungkin tidak terjadi. Jadi dari tahun ini, dari bulan September ini atau Agustus ini ya, tepatnya akhir Agustus ini sampai dengan akhir tahun, kemungkinan ya marketnya bakal fluktuatif lah, naik turun saja. Dan poin Oke. penting yang dia sampaikan, dia mengatakan overweight di bonds, di obligasi, dalam hal ini konteksnya global bonds ya, bukan hanya lokal, tapi dia ngomongnya global. Kemudian untuk equity sendiri atau di saham, itu dia menegaskan sebagai market netral, market weight, jadinya itu netral buat dia. Lalu yang dia kurangi malah posisi cash. Nah ini kan
menarik sesuai dengan judul lu hari ini ya. Untuk kita dengan investor muda pada malam hari ini kan kita bahasnya soal inflation juga, the Fed dan lain-lain juga kan bro. Dan Iya, ini yang biasanya orang itu ketakutan kemudian malah pegang cash gitu bro. Ya ini di oke. sini malah malah yang agak berbeda, cukup ekstrim. Gue berusaha mendengarkan dia lagi atau dia menyampaikan ini dan dia mengulangi lagi. Dia underweight cash. Jadi berarti dia meskipun dia tidak bullish banget sama pasar saham, tapi dia juga tidak mau pegang terlalu banyak cash ini teman-teman. Di sahamnya dia netral, di obligasinya dia overweight gitu ya. Kemudian di cashnya dia tidak mau pegang banyak-banyak. Nah ini sekaligus untuk menyampaikan ke teman-teman yang masih baru terhadap market untuk bisa memahami kalau ada istilah dari analis ataupun dari ekonom seperti ini tuh artinya overweight berarti yakin banget nih sama apa salah satu aset alokasi gitu ya. Bisa saham, bisa obligasi, bisa mungkin ke yang lain, mungkin aset yang lain nih. Tapi konteksnya yang di sini adalah kita namanya pasar modal, ada obligasi, ada fixed income, ada sukuk mungkin, kemudian ada cash itu sendiri dan tentu saja saham. Dan ini menunjukkan dia sebetulnya tidak bearish banget, netral-netral aja, biasa-biasa aja. Bukan berarti itu jelek, berarti secara umum. Cuma untuk orang yang berharap bahwa market itu langsung naik gitu ya, pasti naik, tentu itu harus ada moderasinya. Moderasi di sini artinya cukup ekspektasinya coba dipenengahkan lah, bahasa Indonesia mungkin kurang lebih seperti itu bro. Gak terlalu optimis atau tidak terlalu agresif untuk menempatkan posisi ya untuk di saat-saat Iya. seperti ini. Yaitu Karena update posisinya yang sebenarnya dari susah juga ya bos ya. Sorry. yes betul. Gue agak potong sedikit karena posisinya susah juga ya. Bener dia nggak bakalan overweight ke cash karena dengan posisi inflation yang tinggi seperti ini sangat tidak baik sekali kalau kita pegang cash sebetulnya dengan inflasi yang tinggi. Tapi Ya. gimana caranya dia bisa dapetin imbal hasil yang lebih besar dibandingin inflasi kan? Ya, Kalau ditaruh di nah, bond aja sebetulnya betul. masih bakalan masih ada spreadnya itu yang nggak bakalan ketutup buat inflasi, buat hedging gitu ya. Yes, ada satu posisi atau tepatnya satu instrumen di Amerika itu tips. Itu treasury yang bisa dilawankan dengan inflasi. Jadi bisa dikatakan tuh hedging terhadap inflasi lah. Ini cukup menarik nih. Sayangnya gue mungkin nggak di depan monitor, jadi nggak bisa lihat ya chartnya seperti apa untuk saat ini. Mestinya itu banyak duit masuk ke sana tuh bro. Apa itu? Jadi TIPS ya. Jadi treasury yang inflation hedging gitu modelnya. Gue lupa. Ini coba di searching di Google mungkin bisa. Treasury Boleh gua inflation. searching ya. Ya, sambil lo searching boleh. Tuh, Treasury. nih buat Nah, spot people teman-teman maupun boleh sambil investor muda. Ya, boleh itu sambil dicek Treasury tuh. inflation Jadi itu, protected securities ya, yes, tips ini. ya coba. Betul. Oke, Kodenya cukup unik ya, tips. tips. Ini produk apa nih? Gue baru pernah dengar juga sebetulnya. Ini Nah, produknya itu baru yang dia. di-create dengan keadaan seperti sekarang ini atau? Dari dulu sudah, beberapa waktu lalu sudah ada sih. Mungkin sejak tahun 2008-an harusnya sudah ada. Waktu itu gue juga udah mulai ngikutin tips ini dari tahun-tahun itu, waktu crash yang Oke. tahun 2008 ya. Iya, Ya. oke. Ya, itu kalau boleh dibacain, mungkin kalau ada itunya, ada yield-nya berapa? Yieldnya belum nemu sih buat yieldnya sebentar. Belum nemu ya? Oke. Iya, Nah itu biasanya kalau orang-orang yang khawatir, karena ini dijamin inflasinya, tapi ini, sekali lagi inflasi bukan inflasi real ya. Teman-teman harus bisa menyadari inflasi ini adalah inflasi yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi misalkan pemerintah mengakui inflasi cuma, tanda kutip cuma nih, cuma 4% atau 5%, atau kemarin misalkan di Amerika lebih dari itu 7%, ya mungkin yang disampaikan juga treasury ini akan memberikan imbal hasilnya kurang lebih di level yang itu. iya, Meskipun kita tahu aslinya di luar sana itu kenaikan harga makanan, kemudian energi itu nggak cuma 7%, 8% seperti yang disampaikan gitu. Aslinya juga lebih, nggak beda sama di Indonesia juga kurang lebih ya. Aslinya inflasinya juga terjadi juga lebih tinggi daripada itu. oke. Ini 10 years tips yang Ya, gue baru search ini 0,5% sekian ya. ya kecil. Berarti harganya mungkin ya. Gitu. Oh Atau sorry, yieldnya itu toh. harganya. Kalau yieldnya, kalau yang 10 Ya, yearsnya 3,1, 3,11. ya, ya. Nah itu mungkin Kalau dia 2 pakai yearsnya 3,45.
3,4 ya. Terus ada lagi Iya. satu lagi mungkin yang lebih pendeknya. Yang lebih pendeknya 52 weeks 3,44, beda 0,01%. Beda tipis ya. Iya, beda tipis.